Kenapa Anies begitu berharga sehingga dia harus dilindungi dari kasus Formula E yang sekarang sedang diselidiki oleh KPK? Anies Baswedan buat sebagian orang adalah aset berharga yang harus didorong untuk menjadi presiden. Bukan karena Anies pantas memimpin negeri, tetapi justru karena ketidakmampuan dia dalam mengelola sebuah pemerintahan. Ketidakmampuan Anies Baswedan sebagai seorang eksekutif inilah yang membuatnya menjadi calon yang sempurna untuk diatur-atur nantinya. Ketika Anies kelak menjadi presiden, dia sejatinya hanya simbol belaka. Sedangkan urusan negara akan diambil oleh para oligarki yang selama masa Jokowi memimpin mereka jadi terpinggirkan. Anies Baswedan ini mirip dengan SBY yang kemampuan manajerialnya itu sangat lemah, sehingga harus ditutupi dengan kosmetik tebal penuh pencitraan. Pencitraan itu akan menutupi segala korupsi kebijakan yang terjadi karena Anies sendiri tidak punya karakter yang kuat dalam memimpin. Perhatikan saja waktu Anies memimpin Jakarta, dia sampai harus menyewa puluhan anggota TGUPP untuk menyelesaikan tugas-tugas teknis dalam pengelolaan daerah, meski akhirnya mereka juga tidak berguna. Anies lebih senang tampil dengan memegang piala dan penghargaan untuk menunjukkan bahwa dia berprestasi, tetapi sesungguhnya itu hanya kosmetik yang diciptakan untuk membangun persepsi. Dengan Anies Baswedan di depan sebagai simbol, maka di belakang punggungnya kebijakan-kebijakan akan diatur oleh oligarki yang memang sudah paham bagaimana mengatur negeri ini demi keuntungan mereka pribadi. Nah, karena itulah buat sebagian orang Anies itu harus menang dan menjadi presiden. Kalau yang menang Ganjar Pranowo misalnya, mereka akan susah karena Ganjar dikenal sangat sulit diajak kerjasama atau kong kali kong dengan mereka. Itulah kenapa penyelidikan KPK untuk kasus Formula E ini sangat mengganggu Anies Baswedan dan tim kampanyenya. Kalau Anies terseret dan menjadi tersangka, maka hancurlah harapan mereka yang mengatur negara lewat Anies Baswedan. Karena itu KPK digoyang isu kriminalisasi supaya tidak meneruskan penyelidikannya. Dan isu kriminalisasi itu didukung oleh banyak pihak, mulai Nasdem sampai Novel Baswedan yang dulu pernah ada di KPK dan berharap kalau Anies menang nantinya dia yang pernah didepak akan kembali ke sana seperti itu. Tetapi penyelidikan kasus Formula E oleh KPK ini juga berpotensi untuk menaikkan nama Anies Baswedan jika penanganannya salah. Kita tahulah sama-sama, sesudah mundur dari Gubernur DKI di tanggal 16 Oktober nanti, praktis Anies sudah tidak punya panggung lagi. Pertarungan dia dengan KPK ini akan dipakai sebagai panggung besarnya untuk menaikkan
namanya sampai ke pemilihan. Anies akan dipersepsikan menjadi orang yang terzolimi, dan biasanya orang yang dianggap atau dizolimi akan mendapatkan banyak simpati. Kalau KPK tidak mampu membuktikan ada korupsi di Formula E, maka kemenangan Anies Baswedan terhadap KPK itu akan menaikkan pamornya. Karena itulah penyelidikan kasus Formula E harus benar-benar teliti. Dan kalau terbukti, maka bukti itu tidak membuka celah baru untuk dimainkan secara politik oleh tim kampanye Anies Baswedan. Profesor Romli Atmasasmita, pakar hukum, bahkan sudah menyebutkan bahwa seharusnya tidak ada alasan penyelidikan itu berhenti, karena di kasus Formula E itu sudah ada niat jahat, atau bahasa hukumnya disebut mens rea. Anies Baswedan menurut Profesor Romli sudah melanggar undang-undang penyalahgunaan kewenangan, dan sejak awal Anies sudah membebankan kegiatan Formula E itu memakai uang APBD, padahal tidak ada perencanaan sebelumnya. Bahkan Dinas Pemuda dan Olahraga DKI sudah mengingatkan akan ada masalah administrasi dalam pemaksaan penyelenggaraan Formula E itu. Tetapi Anies malah menerbitkan instruksi yang memaksa Dispora DKI akhirnya harus terpaksa membayar komitmen fee. Dan pada titik ini sebenarnya Anies Baswedan itu sangat lemah dan berpotensi untuk pakai baju pakai baju oren KPK seperti itu. Tapi karena dia sangat diperlukan untuk digunakan di masa depan, maka beberapa partai politik yang sudah lama ingin menang berusaha jadi bempernya Anies dengan menggerakkan propaganda bahwa KPK sekarang sedang mengkriminalisasi Anies Baswedan. Dan tanda titik ini saja Anies Baswedan sudah tersandra oleh kepentingan. Kalau dia menang nanti, maka politik balas budi akan dilakukan sebagai bayaran atas upaya perlindungan dirinya. Anies sendiri sudah merapat ke sana kemari mencari backingan melalui dari Rizik Syihab sampai ke pemuda Pancasila. Backingan itu penting buat Anies, apalagi kalau ormas itu mempunyai massa yang bisa dikatakan banyak dan skalanya nasional. Sekarang waktu sedang istilahnya kejar-kejaran di samping Anies Baswedan. Apakah dia akan lolos dari KPK dan menaikkan pamornya di mata pendukungnya sebagai calon presiden yang dizolimi dan berhasil melawan, atau dia malah pakai rompi oren yang akan menguburnya hidup-hidup di penjara atau di sel tahanan. Kita lihat saja apa yang sedang terjadi dan terus kawal kasus ini. Jangan mau dialihkan dengan propaganda kasus ijazah palsu Jokowi yang sedang gencar digerakkan di media sosial. Oke, sekian, terima kasih.